Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita mulai dari Renungan Doa Pagi membahas pasal yang baru. Hari ini kita membahas kitab 1 Raja-Raja. Pastor Joshua yang membawa khotbah. Kita dulu telah membaca di 2 Samuel. Dulu kita ada mengatakan bahwa kitab 1 Raja-Raja 1 dan 2 dan boleh dibersamakan dengan kitab 1 Samuel 1 dan 2 menjadi 4 bab kitab. Boleh dikatakan 1 Samuel bersamaan dengan 1 Raja-Raja 1 dan 2. Boleh di sini boleh dikatakan bahwa 1 Samuel itu boleh dikatakan 1 Raja-Raja 2 Samuel itu 1 Raja-Raja yang kedua, kemudian 1 Raja-Raja 2 dan 4 boleh dimasukkan dengan 1 Raja-Raja 3 dan 4. Di sini dikatakan menerangkan 1 Raja-Raja 3. Di sini kita melihat sejarah. Sejarah yang dicatat menjadikan 1 Samuel 1 dan 2 dan 1 Samuel 1 Raja-Raja dan 2. Saya merasa kitab ini ditulis setelah di kitab pembuangan sesudah masa pembuangan untuk direnungkan bagaimana Tuhan membawa sejarah dalam Israel, bagaimana Tuhan melakukan semua itu, dan bagaimana pada saat mereka diruntuhkan di pembuangan, sesudah dari pembuangan, bagaimana hati mereka, dan juga bagaimana sejarah mencatat disebabkan oleh apa, karena kegagalan mereka. Dan di seluruh sejarah adakah melihat Tuhan sejarah mencatat pada masa di pembuangan orang Israel, berbicara bagi orang Israel, memberitahukan mengapa kita bisa diruntuhkan, kerajaan kita bisa dibinasakan. Maka dengan demikian ada di kitab 1 Raja-Raja 1 dan 2. Kita melihat 1 Samuel 1 dan 2 atau 1 Raja-Raja 1 dan 2, kita terus melihat di lapisan pertama sejarah pada saat raja-raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu seperti Raja Daud. Pada saat Raja Daud sampai Salomo, apa yang terjadi? Dari segi situ kita melihat Daud. Saul bagaimana dari Saul bagaimana berubah? Masalahnya di mana? Daud bagaimana latar belakangnya, dan juga keadaannya. Di sini kita melihat sampai di 1 Samuel yang di pasal 1 dan 2, yaitu yang menduduki menjadi raja, yang menggantikan raja. Apa kita melihat
di situ ada Adonia dan Salomo dari segi situ, dan juga pada masa saat itu orang-orang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang Israel di masa kita juga melihat berdiri dari segi masa waktu di pembuangan untuk mendapatkan bagaimana harus terus berjalan terus. Dari sini kita mulai masuk. Dari sini kita masuk, kita bisa melihat hari ini di Hong Kong atau dimanapun kamu berada di dunia ini, pada saat kamu melihat buku ini, kitab ini dari masa lalu, apa yang kita dapatkan pelajaran dari sini? Karena sejarah bukan pada masa orang untuk orang itu, pelajaran bagi orang itu, tetapi sesudah di masa Salomo, setelah mereka kerajaan mereka diruntuhkan, dari sejarah ini bagaimana melihat sejarah dan juga bagaimana melihat Tuhan dan juga percaya Tuhan terus berkuasa terus dan yang berdaulat atas sejarah, dan bagaimana Tuhan memakai kita, dan juga bagaimana kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran ini. Kita dari sejarah ini kita masuk untuk mengenal Tuhan kita sampai sekarang, dalam keadaan kita sekarang, dan terus kita sebagai umat Allah. Satu Raja-Raja atau 1 Samuel 1 dan 2, demikianlah saya melihatnya, dan hari ini agar bisa bagi kalian juga bisa melihat yang telah diterangkan yang lalu. Dan banyak orang yang mendengar renungan pagi kita, mungkin kamu juga orang yang baru, mohon Tuhan untuk membantu kita. Hari ini kita melihat 1 Raja-Raja pasal 1. Saya memberi tema kamu berpihak di sebelah mana? Kamu berpihak di sebelah mana? Ini satu yang tidak disukai, yang dibenci di zaman Salomo, 1 Raja-Raja latar belakangnya. Kamu berpihak pada Adonia atau berpihak pada Salomo? Di dalam keadaan kita sekarang, kamu berpihak di antara negaramu di sebelah mana? Di seluruh keadaan dunia ini, kamu berpihak di sebelah mana? Dulu Hong Kong, pada saat ada demokrasi, banyak sekali orang bertanya pada gereja 611, kamu warnamu apa? Maka saya berjahat, saya tidak warna sosek Yesus, warnanya Yesus. Hari ini saya berkata, kita berdiri di pihaknya Tuhan. Warna kita apa itu? Saya hanya bisa berkata, yaitu warna kekudusan. Karena Tuhan Maha Esa, Tuhan Kudus. Kita berdiri dalam kekudusan seperti Yosua menghadapi malaikat Tuhan. Kamu membantu aku, kamu musuhku atau pahlawanku? Tuhan berkata,
Aku adalah panglima Tuhan, tidak berdiri di sebelah satu. Kamu harus mengikuti firmanku. Aku akan menuntunmu. Dan juga di dalam sejarah di Hong Kong, di renungan pagi, walaupun kamu di negara manapun, kamu juga mengikuti Tuhan, berdiri di pihaknya Tuhan. Saya membagi pasal 1 ini yang 1 dan 2 itu juga sama, siapa yang menjadi pengganti. Di sini Raja Daud telah tua, lanjut umurnya. Pemimpin negara sudah tua, tapi belum mati, masih hidup, tetapi sudah sangat lanjut umurnya. Siapa yang menjadi penerusnya? Ini adalah masalah bersama. Pada masa itu apa yang mereka perbuat melihat Raja Daud telah tua, sudah sedikit untuk duduk di tatanya mengurusi pemerintahnya, seperti tidak ada raja, tetapi raja ada di situ. Karena raja telah tua dan lanjut umurnya. Kita melihat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Raja Daud telah tua. Biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin, yaitu seperti darahnya, peredaran darahnya lemah. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi Tuhan untuk melayani dan hendaklah dicari bagi Tuhan seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biar ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan Tuhan menjadi hangat. Ini seperti ada seperti ada jinah. Sangat sedikit ada masalah seperti mereka menghangatkan sebagai tempat tidur menggunakan perawan muda. Ke Makkah, di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan menjadi perawat raja, melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ini adalah latar belakang dari sejarah, karena raja sangat tua. Malam sudah tidak bisa tidur, dan juga semua orang udah tahu. Semua udah tahu masanya raja sudah sedikit. Dan juga raja tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri sudah tidak bisa untuk merawat dia sendiri, perlu orang lain untuk merawat dia. Maka dicarilah gadis cantik, perawan cantik untuk merawat dia, untuk menghangatkan tubuhnya. Keadaan ini Daud sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan juga semua orang sudah tahu. Maka seluruh dicari di Israel gadis yang cantik, karena raja memerlukan untuk membantu merawat raja. Raja tidak tidak kuat, punya tenaga. Jadi apa yang harus diperbuat? Mencari gadis perawan ini tidak bisa membantu atas pemerintahan, hanya membantu keperluan Daud. Semua orang juga tahu, maka kita melihat subtema kedua ayat 5 sampai dengan 49.
Di sini Adonia berubah, dia melengkapi dirinya sendiri. Dia meninggikan dirinya sendiri, ia mau menjadi raja. Dimulai dari ayat kelima, ayat ini sangat panjang, dengan singkat dikatakan, ayat 5, pas saat itu raja sudah tua, raja tidak bisa melakukan apa-apa, perlu dirawat orang. Maka anaknya Adonia, anak Hagit, meninggal dia dan berkata, aku mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang yang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Adonia anak keempat dari Daud. Absalom anak yang ketiga. Adonia anak keempat. Dia anak yang dilahirkan di Hebron. Di sini dia tidak sama dengan Salomo. Salomo lahir di Yerusalem. Sesungguhnya tempat itu sangat penting. Yerusalem adalah kota, pusat dari pemerintahan yang sangat penting. Daud, setelah dia sampai di Yerusalem, setelah menetap di situ, maka di situ baru lahirlah Salomo. Makanya pada saat Salomo dilahirkan, Tuhan memberikan nama kepada dia Yedida. Nama Salomo ini diberikan dari Tuhan. Di sini merasa tempat ini satu tempat yang sangat dikasihi untuk Salomo menjadi raja. Kita di sini melihat Adonia, anak keempat, ingin menjadi raja, dan juga itu dikatakan ayahnya belum pernah menegur dia, dan juga ia sangat elok perawakannya. Ya, seperti yang dilahirkan di Hebron itu semuanya pada perawakannya elok. Bahkan ayahnya tidak pernah menegur dia. Sesungguhnya Daud tidak begitu mengajar dia dan tidak pernah bertanya, mengapa engkau berbuat begitu. Di sini kita melihat timbul dari masalah, mengapa dia begitu tinggi hati, karena ayahnya Daud tidak pernah menegur dia dan bertanya, mengapa kamu berbuat demikian? Begitu dari masa kecilnya. Di sini masalah Daud, dia tidak sebagai ayah yang baik, yang benar. Berundinglah ia Yoab, maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruiah dan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Anak keempat Daud, Adonia ini mencari panglima Yoab dan Imam Abiatar, serta di situ yang menjadi iman yang besar, yang terbesar. Jadi di situ ada imam dan juga ada kemiliteran. Orang dua ini menjadi pengikut. Mereka menjadi satu kelompok untuk membantu
Adonia. Di situ ada kekuatan kemiliteran dan juga kekuatan dari keagamaan. Melihat kedua orang ini punya kuasa dan membantu, maka mereka membantu Adonia. Tetapi di sebelah pihak Imam Zadok, salah satu dari imam, masa itu Daud mengangkat dua imam, yaitu Abiatar dan Zadok. Lagi pula masih ada Benaya bin Yoyada dan Nabi Yatam dan Simea. Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak pada Adonia. Sesungguhnya tidak tahu mengapa Adonia tidak mencari orang-orang ini. Dia hanya mencari yang paling tinggi dan paling berkuasa, yaitu panglima dan imam. Dia tidak mencari yang lain. Bagaimana dengan yang lain? Mereka memihak di sebelah mana? Zadok, Benaya, Nabi Natam, Simei, Rei, dan para pahlawan Daud tidak memihak Adonia. Ada sebagian orang tidak memihak pada Adonia. Di Adonia di dekat batu Johelet, dia mengangkat dirinya menjadi raja di dekat dengan Yerusalem, di samping Rogel. Mereka mengundang saudara-saudara raja, tetapi Nabi Nathan, Benaya, dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundang. Dia mengundang sebagian orang dan memikir bahwa orang-orang ini cukup untuk mendukung dia menjadi raja. Apalagi Daud sudah tua dan tidak bisa mengurusi segala sesuatunya, dan dia sendiri mengangkat dirinya, lagi pula dia orang yang perawakannya elok, maka mereka menjadi satu partai atau kelompok. Karena raja belum mati, kedudukannya belum diserahkan. Hanya pada waktu itu raja sangat merasa dingin, tidak bisa tidur, dia juga menderita dan juga sangat menderita. Sebelah pihak Adonia meniupkan mengangkat dirinya menjadi raja. Pada saat raja yang demikian, pada saat raja tidak berdaya, ini adalah masa perubahan. Kamu berpihak di sebelah mana? Ada sebagian orang berkata, aku bagian. Dan sebenarnya mengapa kamu demikian? Sesungguhnya kamu berpihak di sebelah mana? Bagi saya, melihat di masa sekarang ini, melihat keadaan dunia sekarang ini, apa keputusanmu? Kamu berpihak di sebelah mana? Saya memberitahu kepadamu, ada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa, dan juga Tuhan punya caranya bekerja dan juga menggunakan sifatnya untuk melakukan segala sesuatu. Maka kita terus untuk mengikuti Tuhan.
Pada saat Adonia berbuat demikian, maka bangkitlah Nabi Nathan. Dia mencari Betsaibah, ibu Salomo. Ia memanggil Betsaibah, memberi nasihat untuk menghadap raja. Dan juga pada saat kamu berbicara pada raja, aku akan ada di situ. Di ayat 13, pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukanlah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Maka setelah kamu berbicara, aku akan masuk dan menyokong perkataanmu. Maka masuklah Betsaibah menghadap raja. Raja sudah sangat tua, lebih parah dari ayat pertama. Di sini dikatakan sudah sangat tua. Hampir 24 jam harus ada orang yang melayaninya. Maka berkatalah Betsaibah menurut nasihat yang dibicarakan dari Nathan. Tuanku sendirilah telah bersumpah demi Tuhan anakmu bahwa hambamu ini, anakmu Salomo, akan menjadi raja sesudah aku. Ia akan duduk di atas tataku. Kamu pernah berbicara, tetapi sekarang Adonia telah menjadi raja. Dia tidak mengundang Salomo. Dia cuma sama Yoab, Panglima Yoab, dan Imam Abiyatar dan para pahlawan pengikutnya. Apa yang harus kami lakukan? Kalau raja tidak berbicara 24, dikatakan nanti kalau aku dan anak, ayat 21, nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah sesudah Tuan Raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Nathan berkata, ya Tuan Raja, tuanku sendiri rupanya yang telah berkata Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia duduk di atas tataku, sebab hari ini ia telah menyembeli banyak lembu ternak, gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiyatar. Sesungguhnya mereka sedang makan di depannya sambil berseru, hiduplah Raja Adonia. Tetapi hambamu ini, Imam, Jodak, Binaya, dan hambamu Salomo tidak diundang. Dia menerangkan masalah ini, keadaan ini kepada Raja Daud, apa yang telah terjadi di luar. Di sini ada dua partai, dua kelompok. Satu yang berpihak pada Salomo, yang salah satunya mereka satu kelompok dari Adonia. Di sebelah Adonia telah mulai bergerak, telah mendirikan raja untuk menggantikan raja. Bertanya, apakah raja kamu yang menyuruhmu? Apakah kamu yang menyuruhnya? Ya Tuan, dikatakan rupanya sendiri telah berkata. Hal ini terjadi di pihak raja, maka engkau tidak memberikan tahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas
tata tuanku raja sesudah tuanku. Adonia menjadi raja, apakah itu adalah Tuhannya? Apakah Tuan Raja yang telah memilihnya? Sebagian orang telah diundang, sebagian orang tidak diundang. Maka semua ini diberitahukan kepada raja. Maka Daud mengambil keputusan. Maka dia memanggil Bathsheba dan berkata kepadanya, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan padamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah anakmu ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dialah yang akan duduk di atas tataku menggantikan aku. Pada hari ini, Daud berkata, anakmu Salomo yang akan menjadi raja. Kemudian dia menyuruh Zadok, Nathan, dan Benaya untuk bawalah para pegawai tuanku ini, naikkanlah anakku Salomo di atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Jodak dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkala dan berseru, hiduplah Raja Salomo. Kemudian pulanglah di tempat ini, lalu duduklah di atas tataku. Terlebih dahulu bawalah dia ke Gihon di Yerusalem, kemudian kembali ke Yerusalem menjadi duduk di atas tataku. Sebab dialah yang harus naik tata menggantikan aku yang kutunjukkan menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Maka lalu Benaya bin Yoyada menjawab, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan atas tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuan raja, demikianlah kira ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tata Salomo lebih agung dari tata tuanku Raja Daud. Di sini Jodak dan Nabi Yatan melakukan apa yang diperintahkan terhadap Salomo. Pada saat mereka melakukan demikian, sudah tahu mereka jadi agak tegang. Di situ Yonatan bin Abiatar menghadap pada Adonia, masuk dan berkata, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Yonatan memberitahu kepada Adonia. Bahkan Raja Salomo telah duduk di tata Raja Daud. Dan juga raja di atas tempat pembaringan dia juga telah sujud menyembah. Kita melihat di ayat 49. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menuju jalannya. Berita yang dibawakan dari Yonatan, mereka tahu. Jadi orang-orang yang mengangkat Adonia menjadi raja itu, mereka di situ bubar. Mereka takut. Mereka masing-masing melarikan pergi karena gagal. Kita masuk di ayat di subtema ketiga, kita lihat ayat 50 sampai dengan 53. Kamu berpihak di sebelah mana? Di sini di pernyataan kegagalan dalam dalam politik, seperti
pemilihan veto yang kalah pada saat pemilihan umum, maka takutlah Adonia kepada Salomo. Sebab itu ia pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Dia takut karena orang yang mengikuti dia sudah pada bubar, maka dia pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukan kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo. Ia telah memegang tanduk-tanduk, sebab berkatalah, biar Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, sebab ia tidak akan membunuh hambanya dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai ksatria, maka sehelai rambut kepala pun tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, jatuhlah ia maka haruslah ia dibunuh. Kemudian di sini Salomo tidak menjawab apapun tentang dia, maka disuruhnya dia pulang. Di seluruh keadaan demikian. Pada saat raja sudah tidak berdaya, tidak bisa mengurusi pemerintahannya dan apapun tidak bisa dilakukan, raja sangat lemah. Kamu berpihak di sebelah mana? Kita merasa kita harus terus maju ke depan, harus terus terus berjalan, sebab Tuhan mengatakan bahwa yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Maka kita harus menunggu Tuhan, jangan mengambil tindakan sendiri. Nathan bukan diperintahkan oleh Salomo. Pada peristiwa ini terjadi, Nathan sendiri bangkit. Dia seorang nabi, ada tuntunan dari Tuhan. Salomo tidak berbicara apapun, tidak bersuara. Lagi pula Raja Salomo tidak berkata, Nathan, Adonia mencari para panglima dan titik-titik, kamu harus bantu aku. Kakak ini tidak benar. Kita bersama gagalkan dia. Kalau tidak, kita akan punya bermasalah. Kamu bantu aku beri banyak uang untukmu, mendukungmu. Salomo tidak berbuat demikian. Dia tenang untuk menunggu waktu Tuhan, karena ada Tuhan. Keputusan ada pada Tuhan. Paham? Jadi Nathan sendiri mencari Batseba, kemudian menyuruh Batseba melakukan semua itu. Saya percaya semua ada karena tuntunan dari Tuhan. Jadi saudara-saudari semua, pada hari ini kita melihat kita terus mengikuti Tuhan. Bagi orang Israel di pembuangan, mereka yang menghadapi keadaan mereka sangatlah sulit. Mereka sangat bahaya, tidak punya harapan, tidak ada jaminan. Siapa yang menjadi jaminan bagi mereka? Itu adalah Tuhan, Allah Israel, Tuhan, gunung batu mereka, terus sebagai tempat perlindungan. Saya bersyukur di seluruh keadaan Hong Kong dan keadaan dunia ini berubah, tergoncang. Gereja kita dan saudara-saudari kita tetap berdiri pada kebenaran dan terus mengikuti Tuhan, sehingga Tuhan sampai hari ini terus memberkati kita.
kamu berdiri di mana, kita memihak atau kamu memihak sebelah mana, kita memihak di sebelah Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, saudara-saudaramu. Oke, mari kita bangkit bersama. Kita bersama mengikuti Tuhan kita dimanapun kamu berada. Tuhan di sini, kuasa-Mu tetap berkuasa. Yesus, kami memuji. Kami sedang hadapan Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, mendengar message ini. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, seluruhnya mengandalmu. Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami, dengan pandangan kami terus untuk memandang-Mu, tidak memandang dengan diri sendiri atau khawatir akan keadaan. Kami berfokus kepadamu, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Di dalam-Mu ada yang kehendak yang indah. Di dalam setiap masalah adalah dalam tangan-Mu. Seperti Salomo dalam keadaan yang sulit menghadapi kakaknya yang mau mengambil kedudukannya sebagai raja, dia tenang menunggu, percaya pada Tuhan. Dia tidak mau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Saudara semua, adakah kamu menghadapi kesulitan, masa kesulitan saat menghadapi ini kamu berpihak pada Tuhan? Adakah kamu kesabaran untuk menunggu, atau dengan caramu sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatunya? Saudara semua, kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita tidak perlu untuk sendiri berebut. Kita tidak usah marah, tidak tenang, atau membuat rencana-rencana untuk balik menyerang. Kalau kamu dalam keadaan yang demikian, letakkan tanganmu di atas hatimu, dan kita bersama berseru pada Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau ya Bapa. Di saat keadaan yang sulit ini, apalagi di saat kami ditindas, kami dianiaya, Tuhan, di hati kami hanya ada Engkau, agar di dalam setiap penantian Engkau ada di atas kami. Engkau Raja, Engkau adalah Allah yang adil. Kami tidak perlu takut. Angkatlah segala ketakutan yang ada di dalam hati kami, dan juga ketidaktenangan kami, dan juga di dalam hati kami yang merasa tidak adil. Roh Kudus, saat ini penuhilah kami. Salomo mau dituntun oleh Tuhan. Di situ ada Nabi Nathan yang berbicara untuknya. Dia tidak perlu berbuat apapun. Tuhan, dalam menghadapi keadaan kami, sepertinya kami dirampas, kami seperti ditindas, tapi Tuhan, Engkau akan menyelamatkan. Menurut rencanamu akan digenapi. Kita serahkan semua hak ini kepada Tuhan dan beritahu kepada Tuhan, kita tidak lagi menggunakan cara kita sendiri untuk mengambil, untuk berebut. Seluruhnya bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kalau hatimu merasa tertekan, hatimu merasa sakit, berserulah pada Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan memberi kekuatan bagi kita, agar kamu bisa melihat terang, dengan terang yang memimpinmu. Tuhan, kami sesungguhnya seluruhnya mendengar akan suaramu dan berpandang padamu, balau dan apapun, seperti Salomo, apakah dia tidak tahu kalau Daud sudah tua? Apakah dia tidak mendengar apa yang dilakukan oleh kakaknya Adonia? Dengan suara-suara itu juga sama akan menggoyangkan saudara-saudara saudari kami. Tuhan, hari ini
Kami berdoa bagi saudara-saudari kami agar semua suara-suara itu dihalangi. Media, keadaan, hubungan, terlalu banyak suara-suara. Dan merasa kadang kami memihak pada sebelah pihak. Dan Tuhan kami berkata padamu hari ini, ya Tuhan, kami tidak mau suara-suara ini yang menjadi raja. Kami hanya mau akan suara kedamaian darimu Tuhan, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yesus, hanya Engkau yang bisa membuat kami tegar. Tuhan, kekuasaan padamu, keadilan ada padamu, semua adalah ada padamu. Tuhan, angkatlah segala yang membuat kami mudah tergoyah ini. Kadang-kadangnya merasa Tuhan tidak melakukan segala sesuatu, maka timbul kecurigaan, maka kita akan mudah mengambil keputusan sendiri. Saudara semua, saya punya perasaan kalau di orang rumahmu yang menjadi pemimpin dari rumah tidak bisa memimpin, atau karena harta kekayaan perebut warisan merasa tidak disakiti, merasa sedih, berdoalah, tunggulah saat Tuhan. Tuhan di sini, saudara-saudara kami sesungguhnya tidak mau berebut, merasa yang menjadi pemimpin tidak melakukan apapun. Sehingga dalam keadaan demikian, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa, Engkau menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk Hong Kong, pemerintah Hong Kong. Tahun depan akan ada pemilihan presiden, sama akan banyak kabar-kabar atau suara-suara apa yang harus dilakukan pemerintah Cina, apa yang mereka lakukan. Saudara semua, kita tahu kita punya kuasa, kita punya kuasa berdoa, karena Raja di atas segala raja akan mendengar setiap doa kita. Mari kita angkatkan doa kita, kita berdoa untuk pemerintah Hong Kong, untuk setiap orang yang pemilihan umum yang menjadi calon-calon, semua berdoa untuk mereka agar penuh dengan kedamaian, dan juga orang-orang pilihan yang adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, Engkau berdaulat di atas Hong Kong, Bapak. Tuhan, Hong Kong adalah Engkau yang memutuskannya, ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara semua, kita terus berdoa. Kami serahkan Hong Kong di tangan-Mu, dalam pimpinan tangan-Mu, ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh bumi ini. Tuhan, kami ingin melihat segala karya-Mu, Tuhan. Segala kedaulatan ada di tangan-Mu, segala kuasa di tangan-Mu, ya Tuhan.
Kami Engkau laksanakan mujizat perkara yang besar di atas segala negara dan bangsa. Tuhan, Hong Kong harus menjadikannya orang-orang yang akan merindukan akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara semua, di 1 Raja-Raja terus berkali ditambahkan. Setelah Tuanku Raja, siapa yang duduk di atas tatamu? Ada orang yang ingin sendiri menjadi raja, tetapi raja belum berbicara, memberitahukan apa yang akan Tuhan lakukan. Kita harus menunggu Tuhan. Keadaan bagaimanapun berubah, Tuhan yang berkuasa. Ini adalah ujian bagi kita. Kita sangat terburu-buru. Bagaimana nih? Bagaimana? Apa yang harus dikerjakan? Banyak suara-suara. Dan juga di masyarakat, baik di media, di dalam politik, banyak sekali suara-suara. Mari kita pejamkan mata. Bapa, di antara banyak suara-suara, kami setiap orang menghadapi ujian. Kami mau mengikuti orang atau mengikuti Tuhan. Mengikuti orang itu sangatlah yang pendek, dan juga itu adalah menurut keuntungan dunia, seperti mendapat kedudukan, mendapatkan nama, dan juga memperdayakan akan hubungan sesama. Tuhan, di hadapanmu setiap anak-anakmu, berilah kami agar kami mempunyai hati yang tenang, karena keselamatan datang karena dari ketenangan. Kekuatan didapatkan dari pertobatan kembali dari setiap banyak orang yang tidak mau melakukan semen ini, dan akhirnya bubar, takut. Tuhan, berilah kami hati yang tenang kepada kami, baik saudara kami dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaan sampar ini, bagaimanapun keadaan politik atau keadaan negara atau partai-partai kekuatan dari satu negara. Tuhan, kami menunggumu. Kami tidak perlu takut,
Tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Tuhan, berilah kami hati yang tenang ini ada pada kami. Kami menunggu kehendak-Mu, karena Engkau Tuhan selama-lamanya menjadi Raja. Di seluruh sejarah Israel, Engkaulah yang menjadi Raja. Tuhan, kami juga mendeklarasikan di sejarah manusia, di sejarah negara kami, Engkau adalah Raja kami yang tertinggi. Engkau di langit yang berkuasa, yang berdaulat. Walau bagaimanapun perubahan dari dunia ini, Engkau tetap berkuasa. Kami tidak perlu takut akan perubahan dari negara ini. Tuhan, berilah hati kami selalu melekat padamu, berkonek denganmu, melihat kekekalan, melihat Engkau adalah Raja, melihat Engkau di samping kami yang bekerja. Engkau menjaga masyarakat kami, menjaga negara kami, menjaga kami setiap orang. Kami tahu kehendak-Mu akan digenapi. Dan bagi orang yang meninggikan dirinya sendiri, Engkau sendiri yang menanganinya. Kami menunggu-Mu. Walaupun kami ditindas, dianiaya, ditakut-takuti, tapi kami tidak perlu takut karena Engkau adalah gunung batu kami. Kehendak-Mu pasti akan digenapi. Tuhan, beri kami anugerah di dalam perubahan dunia ini. Kami bisa menang atas segala percobaan. Percobaan terhadap iman terhadap-Mu, Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja iman ini, ujian ini. Tuhan, kami yakin Engkau yang berdaulat. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dari surga, menyelamatkanlah orang-orang umat-umat-Mu, hapuskanlah segala sampar dan dalam nama Tuhan Yesus melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus melindungi dan juga memberkati-Mu. Amin.